Hello everyone, my name is Yova Dikaran Rohman. I'm a student majoring in Information System at Gunadarma University. Now, I will discuss about tips on using English tenses. Before that, I will ask you something. How many tenses in English? How many? One or three or eight or how? How many? Give up? Okay. The tenses in English are 16. Yeah, 16. Believe it? Yeah, it's 16. 16 tenses. But in basic form, there are only 3 tenses: present, past, and future. Now, I will discuss a little tips to understand how to easily understand about tenses in English. And I will discuss 2 English tenses. There are simple present tense and past tense. Okay, let's go. Okay, for the first is simple present tense. Simple present tense, simple. Maybe it's easily to understand it. Okay, simple present tense itu adalah bentuk kata kerja digunakan untuk fakta-fakta yang bersifat umum. Example, the earth surround the sun, atau bumi itu mengelilingi matahari. Or my father has a brown hair, ayah saya memiliki rambut yang coklat. Or things that becomes our habits, yang bisa kita lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, or sometimes we always do it. Okay, tips number 1 from me to easily understand about simple present tense is gunakan bentuk dasar dari kata kerja, atau bisa dibilang verb 1 when the subject are I, you, they, or we. Example, you always wake up late. Okay, understand? You is the subject, wake is the verb 1. Is the verb, itu adalah kata kerja dari bangun, wake. Tips number 2, jika kalian sedang membahas orang lain, kalian sedang ngibahin orang lain, ngomongin orang lain, atau benda-benda lain, atau bisa dibilang subjeknya itu adalah she, he, or it. Nah, maka tambahkan akhiran s atau es di akhir kata kerja. Example, my sister usually goes to bed at 9 p.m. The subject is my sister. Dengan kata lain, she. And the verb plus es is goes. And the basic verb verb 1 itu adalah go. Understand? Very simple, and I trust you can easily understand it. Okay, next. Number 2 and the last, past tense.
past tense is not difficult. Oke? Past tense itu seperti namanya, yaitu past, yaitu dalam artiannya adalah masa lalu atau masa lampau, yang berarti bentuk kata ini berkaitan dengan segala sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, especially activities that have ended in the past related in certain time. Jadi contohnya kayak suatu kejadian yang terjadi saat kamu masih kecil, atau saat 2 hari yang lalu kemarin, atau 2 minggu yang lalu, itu kita harus gunakan past tense. Oke? Nah, tipsnya, bentuk kata ini kalian harus gunakan kata kerja kedua atau verb to. Nah, verb to itu ada yang bersifat beraturan, ada yang bersifat tidak beraturan. Apa sih beraturan dan tidak beraturan? Nah, untuk yang beraturan artinya itu adalah diakhiri atau verb one yang akhirannya ditambah plus d or ed. Example, studied. Verb one nya itu study, and verb two nya studied. Study plus d plus ed. Oke? Understand? Nah, untuk yang tidak beraturan itu maksudnya adalah verb one yang mengalami perubahan dalam bentuk katanya, bentuk kata dasarnya. Contoh, example, woke up, woke itu is the verb to dari wake. Oke? Verb to is woke, verb one is wake up. Okay, so wake and woke is different basic word. Jadi itu tidak beraturan karena berbeda huruf-hurufnya. Jadi wake itu verb 2-nya bukan waked tapi woke. Nah, itu untuk verb 2 yang tidak beraturan. Nah, jadi itu tips untuk past tense. So use verb to for the tense when you use the tense, and don't forget it. Verb to is divided by yang beraturan dan tidak beraturan. Oke? Paham? Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya about a little tips how to use on English tenses, and thank you for watching. Jika kalian suka, if you like it, please click like button, or if you don't like it, just click subscribe button. Okay? I hope all of you who watching this video understand what I explain, and thank you.